Oke, Bang Marwan bisa langsung dijawab kalau mengutip pernyataan Pak Arianto tadi, pihak polisian sendiri mengatakan tidak, ini bukan salah tangkap, bukan Peggy yang berbeda lah istilahnya, tapi salah prosedural. Sedangkan Anda mengatakan Peggy Peron dan juga Peggy Setiawan ini jelas orang yang berbeda. Enggak, sebenarnya pembahasan di sini apa disampaikan Pak Arianto juga menurut saya campur baur. Sekarang antara yang terpidana 8 orang sama Peggy Setiawan berbeda loh. Jadi makanya saya bilang Pak Arianto menceritakan masalah yang 8 orang terpidana itu kesalahan bukan di tanggungannya polisi aja, di kejaksaan, di hakim segala macam. Yang kita fokus hanya masalah Peggy Setiawan. Peggy Setiawan ini apa disampaikan oleh Pak Arianto? Pak Arianto mengatakan kalau Peggy Setiawan ini adalah Peggy Peron. Dari mana Pak Arianto bisa mengatakan seperti itu? Ini Pak Arianto udah memvonis loh. Biar Pak Arianto tahu Peggy Setiawan ini alamatnya di Talun Pak. Sementara itu di Mundu udah berbeda, tanggal lahirnya berbeda, udah itu usianya berbeda. Pak Arianto nggak boleh Pak Arianto, maka saya bilang sini saya berbeda pandang Pak Arianto. Kalau bisa Pak Arianto cabut omongan itu, nggak boleh Pak Arianto. Saya nggak akan nyabut. Enggak, Pak Arianto mengatakan kalau Peggy Setiawan itu adalah Peggy Peron, bukan Pak. Tidak. Dari mana katanya Bapak polisi tahu? Peggy Peron itu adalah Enggak, Setiawan. dari mana Peggy Setiawan, Pak? Karena katanya Sudirman, katanya Sudirman itu Bapak adalah dia teman-teman sekolah. Bapak di sini. Enggak, saya dulu bicara, Pak Arianto nggak boleh. Pak Arianto kan udah mengecap kalau Peggy Peron adalah Peggy Setiawan. Enggak bisa gitu. Peggy Setiawan, bukan Peggy saya Setiawan. yang ngomong, polisi yang ngomong pada saya. Peggy Peron itu adalah salah. Peggy Setiawan. Ya, karena begini Pak, itu tadi saya dulu bicara. Ya, saya dulu. Jangan nyari salah benar di sini Pak. Ini bukan pengadilan. Bukan pengadilan. Nggak akan ketemu lah. Di sini Bapak berbeda pendapat gitu. Tapi jangan katakan saya cabut perkara. Saya tidak akan nyabut. Putusan pengadilan mengatakan DPO itu ada 3. Peggy Peron, Dani sama si Andi. Sementara klien kami adalah Peggy Setiawan. Alamatnya Peggy Setiawan adanya di Talun. Peggy Peron itu adanya di Mundu. Tanggal lahirnya berbeda, ciri-cirinya berbeda, tingginya berbeda. Sekarang mari kita sama-sama polisi, maksud saya kita gunakan kekuatan kita, bagaimana kita mencari Peggy Peron yang pelaku ini. Jangan kita hanya umum masalah ini aja, gitu loh. Kami sangat mendukung, makanya saya bilang, saya berulang kali saya sampaikan. Saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Kalau memang Peggy Setiawan membunuh, kita penjarakan. Tetapi di sini saya lihat bukan Peggy Setiawan. Baik. Itu makanya saya bilang sama Pak Arianto, saya berbeda pandang sama Pak Arianto. Oke, baik. Saya jelaskan ya. Saya bukan mengatakan Peggy Peron adalah Peggy Setiawan. Saya hanya dengar daripada polisi ketika dia mau menangkap Peggy Setiawan ini, dia mengatakan berdasarkan keterangan dari Sudirman, Peggy Peron itu adalah teman sekelasnya. Makanya kemudian polisi melihat ke rumahnya, digledahnya adalah ketemulah ijazah itu. Oh, yang benar. Artinya kan buktinya itu bersesuaian keterangan Sudirman dengan alat-alat bukti yang ada situ. Disitulah maka itu dianggap Peggy Peron adalah Peggy Setiawan. Adapun ini kemudian ini diputus bahwa itu penangkapannya salah itu ya. Hakim di dalam pra-peradilan tidak mengatakan salah orang, Pak. Hanya mengatakan bahwa dia tidak diperiksa di DPO, kemudian itu Pak yang menyebabkan itunya itu. Jadi di sini bukan berarti Peggy Peron itu kemarin pra-peradilan menang itu bukan dialah orangnya, bukan itu Pak. Baik. Salahnya polisi tidak meriksa DPO karena perkap yang konyol itu kan. Oke, kita taat, kita lepaskan. Tapi in case nanti seandainya PK-nya itu nanti ditolak, maka berarti pasti akan diteruskan ini. Tetapi kalau PK-nya itu diterima, polisi pasti akan menggugur semua yang ada sekarang ini, barulah besok cari itu Pak, siapa yang membunuh orang itu tadi sebetulnya. Itu Pak, cara berpikirnya kayak gitu. Jadi saya tidak menang-menangan menuduh ini, bukan gitu Pak. Di sini saya tidak berdebat, tidak mematahkan kata-kata orang, dan saya tidak nyuruh orang untuk cabut ucapan segala ini. Kita nggak pas kalau sini nyalah-nyalahkan orang kemudian suruh cabut itu. Ya, Bapak-Bapak, waktu kita terbatas, saya boleh terakhir bisa minta langsung penutup dari Bang Aristo selanjutnya. Ya, ini tadi perdebatan antara Bang Marwan dan Pak Arianto itu sebenarnya refleksi dari absennya bukti yang straightforward sebenarnya untuk menjerat Peggy. Di satu sisi Bang Marwan ada betulnya. Kenapa? Karena ada indikasi yang mengatakan ada perbedaan nih DPO Peggy dengan Peggy kliennya Peggy Setiawan tadi soal alamat ya. Di sisi lain Pak Arianto juga memang dia punya bukti ya. Buktinya yaitu tadi dari keterangan polisi, keterangan saksi. Tapi kita tahu keterangan saksi itu kan bisa di-setel. Nah, sedangkan Bang Marwan yang namanya
alamatnya berbeda, ya itu indikasi, tapi kan belum tentu juga itu bukan orangnya. Nah, makanya saya katakan bahwa perkara ini hanya bisa dibuka lagi ketika ada bukti-bukti yang tidak bisa terbantah. Itu yang disebut dengan bukti-bukti saintifik tadi, bukti-bukti empiris yang nggak bisa disetel. Apa itu? Misalnya, handphonenya disita, buka dong percakapannya misalnya. Atau ada CCTV nggak? Atau fingerprint, kan pada waktu itu kayaknya Peggy pernah dites fingerprint. Nah, itu ada nggak di alat-alat yang digunakan untuk membunuh? Jadi itu kira-kira. Dan yang terakhir, saya mau berpendapat ya, saya mau juga mengatakan bahwa sebaiknya dengan carut-marut seperti ini negara ya, melalui aparaturnya dalam hal ini Jaksa Agung bisa bekerja sama dengan kepolisian mengambil langkah aktif itu tadi, kasasi demi kepentingan hukum. Jangan menunggu PK yang pasif. Kenapa? Karena ini kan sudah ada expose carut-marutnya penyidikan. Jadi secara legowo ajukan itu secara aktif untuk mengoreksi kesalahan penerapan hukum jika ada. Oke, Bapak-Bapak, waktu kita terbatas, tapi Ya. terima kasih. Kita akan nantikan bagaimana upaya dari aparat selanjutnya, dan juga kita akan nantikan bagaimana PK pada tanggal 24 nanti. Terima kasih sekali lagi Bang Aristo, terima kasih Pak Arianto, terima kasih juga Bang Marwan. Boleh bersalaman dulu supaya nggak tegang-tegang banget ya. Terima kasih Bapak-Bapak.